Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sutrisno, kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan web programming. Dalam hal ini kita masih utak-atik di HTML. Nah, untuk sebelumnya kita sudah sampai di part 6, yaitu untuk inline dan juga blok. Nah, sekarang kita akan lanjut pembahasan terkait dengan gambar. Nah, untuk gambar sendiri, nanti kita akan membuat folder dengan nama part7 seperti ini. Kemudian setelah membuat folder dengan nama part7, nanti saya akan buat folder lagi dengan nama img. Di dalam folder img ini nanti kita akan punya beberapa gambar, ada HP, ada komputer 2, ada kopi, ada pemandangan, ada programming don't give, dan juga nanti kita ada gambar yang di luar dari IMG ini. Nah, saya sudah siapkan untuk materi-materinya. Yang pertama, kita akan menampilkan gambar di HTML. Jadi, gambar dapat kita tambahkan di HTML dengan menggunakan tag IMG. Tag ini memiliki atribut wajib yaitu src. Jadi jika kita tidak mengisi atribut src, maka gambar tidak akan ditampilkan. Oke, kita akan membuat satu folder, eh, satu file HTML, misalkan gambar 1.html. Nah, kemudian di title-nya latihan menampilkan gambar. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat, misalkan ini H3 aja, menampilkan gambar di HTML. Kita buat IMG. Nah, di IMG sendiri nanti ada source-nya. Source-nya apa? Rencananya saya akan pakai gambar yang ada di satu folder. Nah, ini saya pakai gambar yang di satu folder. Masih satu folder dengan gambar 1.html. Jadi namanya adalah gambar di luar.jpg. Gambar di luar.jpg. Kemudian ALT-nya misalkan nanti akan saya kasih namanya, misalkan ini adalah gambar di luar, atau masih satu folder dengan file HTML. Oke, kita akan coba cek hasilnya. So, preview. Nah, sudah tampil. Kita akan membuat satu gambar lagi. Kemudian kita kita akan di bawahnya aja. Nah, tiga, menampilkan gambar yang ada di dalam folder IMG. Oke. Nah, ini di sini ada folder namanya IMG. Kita akan tampilkan IMG. Nah, kemudian source-nya apa? Source-nya ada di dalam folder. Berarti kita klik IMG, kemudian di dalamnya yang pengen kita tampilkan apa? Misalkan GIF ya, programming.gif. Oke, kemudian ini adalah gambar GIF. Jadi nanti teman-teman bisa menampilkan gambar dengan extension, ada JPG, ada PNG, kemudian bisa juga menampilkan gambar dengan extension GIF. Ini sudah muncul. Kemudian misalkan nanti kita akan atur untuk size-nya. Menampilkan gambar plus size.
Oke, PNG. Kemudian source-nya misalkan saya akan buat copy aja. eh, PNG folder PNG, copy, menampilkan gambar copy. Oke. Di sini kita bisa lihat stylenya gede banget ya. Kita akan rubah stylenya, style, width-nya, misalkan 200 px, kemudian height-nya 200 px. Nah, sudah selesai. Oke, jadi kita sudah menampilkan yang pertama gambar .html, maksudnya gambar di luar tadi, kemudian kita sudah menampilkan programming.gif, kemudian copy.jpg. Kita baca lagi di readme-nya. Ini menambahkan size sudah kita buat tadi. Oke, menambahkan gambar dengan sumber gambar dari internet. Misalkan saya akan eh, tambahkan, saya cari dari internet. Misalkan ini samako semestaniaga.com. Saya pengen menampilkan gambar ini. Oke, gimana caranya saya ngambil linknya? Saya bisa klik kanan di atas gambar yang ada di internet ini. Kemudian klik kanan, copy image address. Oke, saya sudah dapat gambarnya. Ketiga, menampilkan gambar dari internet. Oke, IMG, source-nya kita copy aja, ALT-nya menampilkan gambar dari internet. Oke. Nah, sudah tampil juga ya gambarnya. Nah, ini sesuai dengan gambar yang ada. Kemudian kita bisa atur juga size-nya, eh, stylenya, margin, auto misalnya. Oh, height-nya aja. Width-nya. Width-nya 200 px. Kemudian height-nya 200 px. Oke, kecil lagi. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sudah tampil aja. Jadi memang tujuan kita supaya gambarnya tampil aja dulu. Nah, kemudian kita akan bikin eh, untuk background image nanti ada beberapa macam. Nanti teman-teman tinggal dicoba aja beberapa opsi dari BG Color ini. Jadi kita bisa bikin nanti ini sebenarnya CSS ya. Kita belum banyak diskusi atau sharing tentang CSS, tapi nggak apa-apa kita akan pakai style. Stylenya nanti kita akan taruh di atas sini buat style. Oke, stylenya apa? Stylenya misalkan stylenya body. Di bodinya nanti background image. Oke, kita bisa eh, linknya. Jadi kita bisa pakai ini URL ya, URL. Nah, kemudian kita masukkan gambar yang akan jadi background image-nya. Misalkan saya akan pakai gambar pemandangan, PNG berarti pemandangan.jpg. Oke, jadi sudah ada background image-nya di sini. Oke, kita bisa pakai option-option yang pertama adalah background repeat-nya no repeat. Background repeat-nya no repeat. Jadi hanya ada satu background. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian kita akan buat
Background attachment-nya fix dan background size-nya cover. Oke. Background attachment-nya fix. Oke, kemudian background size-nya cover. Background size cover. Oke. Jadi dia akan keseluruhan di sini, nanti background size-nya di sini. Oke. Jadi satu aja ya background size-nya cover itu nanti dia mengcover semuanya. Oke. Kita lanjutkan. Ini yang option yang kedua, yang option yang ketiga ini sama aja. Option yang ketiga, option yang keempat, background size-nya 100%. Oke, 100%. 100%. Sama aja ya. Oke. Nah, itu tadi kita sudah pembahasan terkait dengan gambar dan juga menampilkan background image-nya. Oke, kita akan lanjut lagi pembahasan terkait dengan gambar ya. Ya, untuk bahasan selanjutnya kita akan bahas terkait dengan picture element. Kita bikin baru picture element.html. Oops, jangan di sini ya. Kita akan bikinnya di luar aja. Oke. Jadi picture element.html eh, kita akan buat file-file HTML, file gambar, tapi dia untuk gambarnya itu nanti saat lebarnya itu beda, nanti gambarnya juga akan beda. Oke, kita bikin HTML-nya dulu, latihan picture element di HTML. Jadi kita akan membuat 3 gambar eh, dengan data yang beda-beda, tergantung dari lebar dari displaynya dengan 3 gambar. Oke. Jadi kita awalnya kita buat tag picture, kemudian setelah tag picture kita buat source media. Source media nanti minimal width-nya kalau misalkan 650 px misalkan, nanti dia akan pakai gambar eh, misalkan pakai gambar img slash hp.jpg. Oke, source media minimal width-nya 650 px, dia akan source set-nya dari gambar img slash hp.jpg. Kita akan copy aja ini, kemudian kita akan ganti ini ukurannya. Untuk ukurannya misalkan 465 px. Kemudian gambarnya adalah komputer.jpg. Kemudian kita akan atur image source. Oke, source-nya img slash misalkan tadi komputer komputer pemandangan aja. Pemandangan ALT-nya pemandangan. Nah, kemudian stylenya width-nya misalkan auto. Jadi kalau selain width ini eh, minimal width 6465 dan 650 ini, maka dia akan menampilkan gambar ini.
Ini auto. Oke, kita coba tes. Kita klik kanan aja, show preview. Dia menampilkan, eh, ini komputer ya yang ditampilkan. Kemudian saya perkecil. Oke, dia jadi menampilkan eh, pemandangan. Oke, kita lebarin lagi biar menampilkan HP. Nah, ini. Oke, kalau misalkan lebarnya lebih dari 650 px, maka dia akan menampilkan ini HP ya. Oke, nah ini. Kalau misalkan 465, dia akan menampilkan laptop atau komputer di situ. Kalau misalkan lebih kecil lagi, dia akan menampilkan eh, pemandangan JPG. Oke, teman-teman silahkan diutak-atik. Misalkan ini minimal width ditambahin misalkan. Ini misalkan jadi 750. Kalau 750 nanti apa ya? Di sini copy aja. Copy. Coba kita tes. Nah, lebih besar 750 dia menampilkan kopi. Oke, teman-teman silakan dicoba. Kita sudah belajar terkait dengan gambar. Nanti kita untuk kelanjutannya kita masih bahas gambar di part selanjutnya untuk image map ya. Eh, untuk picture element dan untuk pembahasan gambar sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.